Kalau hamdas syakirin lah kira-kira ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim hamdas syakirin. Maknanya nahmaduhu hamdas syakirin. Jadi maf'ul mutlak. Kami memuji kepada Allah sebagai pujian orang-orang yang bersyukur. Itu benar. Yang kedua, ini yang repot. Hamdan na'im ini maknanya apa begitu? Itu yang kemudian menjadi masalah begitu. Na'im ini maknanya apa begitu? Pujian orang-orang yang ngasih nikmat. Lah, dia yang ngasih nikmat Allah, bukan dia. Kalau mau dikasih arti nikmat, isim fa'il itu hamdan na'imin sebagai pujian orang-orang yang ngasih nikmat. Emang yang ngasih nikmat orang-orang? Kalau tadi mah pujian orang-orang yang bersyukur. Bener, hamba tuh kudu bersyukur. Emang hamba memberi nikmat? Enggak. Na'imin itu artinya apa? Itu yang jadi masalah. Cuman ikut-ikutan doang. Enggak kemudian dia apa maknanya gitu. Sedang na'im itu maknanya halus gitu. Na'im itu maknanya halus gitu. Turabun na'im, debu yang halus, na'im. Tapi saya yakin dia bukan itu maksudnya, mah pujian orang-orang yang dikasih nikmat. Maksudnya begitu. Karena itu kalau mau, kata kami, hamdal mun'amin. Kalau mau hamdal mun'amin. Kalau mau sebagai pujian orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah. Itu baru benar. Yang kedua adalah hamdan na'imin, memujinya para na'imin. Ini dipermasalahkan oleh sebagian orang. Sebetulnya kalimat ini sudah benar dan sangat benar, baik hamdas syakirin maupun hamdan na'imin. Tidak ada kemuskilan, tidak ada kesalahan dalam dua redaksi tersebut. Kalau hamdas syakirin, memujinya orang-orang bersyukur, tidak dipermasalahkan. Yang kedua adalah hamdan na'imin, memujinya para na'imin. Na'imin, orang mempermasalahkan na'imin itu adalah sesuatu yang halus. Masa memujinya orang-orang yang halus bagikan tepung terigu? Itu na'imin yang mempunyai kata isim nu'umah. Nu'umah artinya halus, seperti pasir na'im yang halus, tepung na'im yang halus. Betul itu. Tetapi na'imin itu juga punya makna lain. Apa maknanya? Nah, sekarang saya kemukakan, saya sampaikan dari kitab Lisanul Arab, sebuah kamus induk, kamus bahasa Arab karya orang Afrika, Ibnu Mandur, Lisanul Arab. Saya baca di jilid 12. Di jilid 12 halaman 687, bahwa ada kata-kata dalam bahasa Arab, na'imar rajulu yan'amu na'mah. Na'ima yan'amu na'mah. Ini dari kata yang sama, ta'iba yata'abu. Na'ima yan'amu na'mah. Ini artinya adalah gembira. Na'mah al-masarrah wal farah, gembira. Mempunyai isim fa'il, fahuwa na'imun. Ini jelas di kitab Lisanul Arab. Fahuwa na'imun. Bahkan
Ibnu Mandur sebagai pakar bahasa Arab dunia yang mengarang kitab Lisanul Arab, sebuah kitab kamus besar di jilid 12 halaman 687, bahkan fiil kata kerjanya tana'ama, mendapatkan nikmat, itu bisa mempunyai isim fa'il, kata subjek, yaitu kata isim fa'il, kata subjek na'im, itu boleh. Tana'ama, orang yang mendapatkan nikmat, orang yang menikmati. Boleh dengan isim fa'il mutana'im, itu mengaslinya tana'ama yatana'amu tana'uman fahuwa mutana'imun, itu jelas kata subjeknya adalah mutana'imun, orang yang mendapatkan nikmat. Tapi boleh juga fahuwa na'imun. Itu Ibnu Mandur, seorang pakar bahasa Arab. Jadi hamdan na'imin, memujinya orang-orang yang mendapatkan nikmat. An-na'imin diberikan makna al-mutana'imin. Itu juga bisa. Juga bisa berarti adalah orang-orang yang gembira. Di kitab Lisanul Arab di halaman 688 jilid 12, di sini dari kata na'mah, minan na'mah bil fathi wayal masarrah, ada gembira, wal farah gembira, wat tarafuh, lah ini tarafuh itu bermewah-mewah, artinya lah ini yang negatif, bermewah-mewah ini yang negatif, tapi punya makna al-masarrah gembira, farah gembira. Jadi hamdan na'imin, memujinya orang-orang yang gembira, orang-orang yang sedang senang, bahkan orang-orang yang sedang mendapatkan nikmat, diperbolehkan na'imin dengan makna mutana'imin. Memang bahasa Arab itu dibagi dua. Ada kata transitif, yaitu sebuah kata kerja yang mempunyai objek atau mempunyai maf'ul bih, itu transitif. Dalam istilah nahwu adalah fi'il muta'addi, itu transitif, seperti an'ama, memberi nikmat. Ada kata yang intransitif, yaitu lazim, tidak punya maf'ul, intransitif. Nah, na'imin ini termasuk jenis kata intransitif, yaitu lazim, tidak punya objek, yakni penerima nikmat, bukan memberi nikmat. Na'imin, orang-orang yang merasakan nikmat, bukan yang memberi nikmat. Jadi hamdan na'imin, memujinya orang-orang yang mendapatkan nikmat. Nah, ini perlu diketahui. Ini dari kata na'ima, sebuah fi'il yang lazim, bukan muta'addi, artinya intransitif. Dikuatkan lagi dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di hadis Nabi di kitab Sunan Tirmidzi, ini saksi dari, jadi secara linguistik sudah ada saksinya. Kedua, ada saksi dari hadis. Tadi saksi linguistik, sekarang saksi hadisnya, bahwa hamdan na'imin itu sudah benar. Itu ada dasar hadisnya di hadis Tirmidzi, nomor hadis 2431. Ini saya bawa syarah Sunan Tirmidzi, Tuhfatul Ahwadi. Sunan Tirmidzi yang ada di rumah kami ada syarah Sunan Tirmidzi Tuhfatul Ahwadi, ada syarah Sunan Tirmidzi Aridatul Ahwadi, ada syarah Sunan Tirmidzi yang dikarang oleh Al-Marbawi, seorang ulama besar Malaysia, berjudul Al-Bahrul Ma'di fi Syarhi Sunan Tirmidzi. Tiga-tiganya ada di rumah kami, ya. Nah, di hadis ini qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kaifa an'amu, na'imah yang amu, dan bagaimana aku bisa gembira. Nah ini, wa kaifa an'amu
Karena Rasulullah saking mikirnya. Kalau kita kan tidak mikir sedalam Rasulullah, maka kita bisa gembira. Tapi kalau Rasulullah itu mikir ya, yang tidak kita jangkau untuk kita fikir. Rasulullah itu bersedih, yang kesedihannya tidak jangkau untuk kita rasakan. Rasulullah itu berangan-angan memikirkan umatnya, memikirkan nasib umatnya di akhirat nanti bagaimana. Maka kita tidak merasakan itu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, wa kaifa an'amu, dan bagaimana saya bisa bergembira. Nah, an'amu, na'ima yan'amu, bagaimana aku bisa gembira. Wa sahibul qarni, sedangkan malaikat Israfil yang ditugaskan untuk meniup sangkala, qadil taqamal qarna, telah memasukkan sangkala itu, meletakkan sangkala itu dalam mulutnya. Qadil taqamal qarna, sungguh telah meletakkan sangkala, telah meletakkan trompet kiamat di dalam mulutnya, dan tinggal menunggu perintah kapan ditiupnya trompet hari kiamat. Nah, ini dipikir oleh Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, wa kaifa an'amu, dan bagaimana aku bisa gembira. Yakni yang kita ambil dari hadis ini adalah Rasulullah menyebut dirinya wa kaifa an'amu, dan bagaimana aku termasuk naim, orang yang bersenang, orang yang senang, orang yang gembira. Sedangkan aku memikirkan, tahu kalau malaikat Israfil itu telah meletakkan trompet di mulutnya, tinggal meniupnya, menunggu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang saya ambil di sini, Rasulullah mengatakan kata an'amu berarti mengandung isim fa'il na'im. Bukan atana'amu, tapi an'amu dari kata na'ima yan'amu fawa na'im, yang artinya gembira. Jadi hamdan na'imin, memujinya orang-orang yang gembira, itu sudah benar. Kemudian yang ketiga adalah, saya lihat di kamus hadis, ada kamus hadis yang besar, yaitu selain Al-Fa'iq fi Gharibil Hadis karya Az-Zamakhsyari, juga ada An-Nihayah Libnil Asir. Saya baca kamus hadis An-Nihayah Libnil Asir dengan terbitan kuno ini, terbitan Mesir ini kitab. Covernya pakai kulit hewan, ini covernya masih pakai kulit hewan, di jilid 5 karya Ibnu Asir, mengutip dari Mutarrif, la taqul, janganlah kamu berkata, na'imawah bika aina, janganlah kamu berkata na'imawahu, Allah merasakan nikmat, bika sebab kamu, ainan mata Allah, Allah merasakan nikmat di matanya karena kamu. Jangan berkata begitu. Nah, jangan berkata na'imawahu bika ainan, berarti ada kata na'imah, cuma jangan itu disandarkan pada Allah dengan kata-kata na'imawahu bika ainan. Jangan begitu. Berarti ada kata-kata na'imah memang dalam bahasa Arab, ya. Cuma kata-kata ini jangan disandarkan kepada Allah. Allah merasakan nikmat gara-gara makhluknya. Fa inna Allaha la yan'amu bi ahadin 'aina, maka sesungguhnya Allah tidak merasakan matanya nikmat, maka sesungguhnya mata Allah itu tidak merasakan nikmat karena makhluknya, karena seseorang. Karena apa? Karena justru Allah yang memberi nikmat, bukan mendapatkan nikmat dari yang lain, tapi yang lain mendapatkan nikmat dari Allah. Maka jangan sandarkan kata na'imawahu bika aina, jangan kamu sandarkan kepada Allah. Tapi kalau manusia boleh, na'ima Zaidun bi Amrin, na'ima Amrun bi Zaidin,
Zaid merasakan nikmat karena Amrin. Na'ima Zaidun bi Amrin. Zaid merasakan nikmat karena Amrin. Atau dibalik, Na'ima Amrun bi Zaidin. Amrun merasakan nikmat karena Zaid. Nah, itu boleh. Tapi kalau Allah merasakan nikmat karena seseorang, nggak boleh kata-kata itu. Nah, kemudian kata naim itu juga dipakai, ini alasan ketiga ya. Kemudian yang keempat, alasan keempat, fakta sejarah, naim itu nama manusia. Jadi hamdan naimin itu naimin jamak muzakkar salim. Kata tunggalnya, mufradnya adalah naim. Nah, saya temukan dalam kitab Tarikhul Islam, Tarikhul Islam wa wafayatul masyahir wal a'lam, karya Ad-Dhahabi. Karya Ad-Dhahabi di jilid 5 ditemukan di huruf nun nomor 253 jilid 5 halaman 312, penerbit Maktabah At-Taufiqiyah. Maktabah At-Taufiqiyah. Maktabah At-Taufiqiyah Mesir, Kairo, ya. Cetakan Kairo, Mesir. Ini ya. Ini ditemukan nama orang Naim bin Ujail. Naim bin Ujailin. Ini tawanan pada zaman jahiliyah dan dimerdekakan oleh Ummu Salamah. Dibeli Ummu Salamah kemudian dimerdekakan. Maka Naim bin Ujail ini menerima hadis dari Ummu Salamah. Farwa anha wa an Aliin, menerima hadis dari Ali. Wa Ibni Abbasin, menerima hadis dari Abdullah bin Abbas. Wa Abdullah bin Amrin, menerima hadis dari Abdullah bin Amrin. Ini namanya siapa? Naim bin Ujail. Berarti orang Arab sudah memberi nama manusia Naim. Bukan Naim, bukan tapi Naim. Karena apa? Naim itu artinya orang yang gembira, orang yang mendapatkan nikmat, sama dengan mutanaim. Maka orang Arab menamakan Naim. Terbukti ada tokoh namanya Naim bin Ujail. Ada orang dalam sejarah Naim bin Ujail. Jelas sudah. Maka hamdan naimin, memujinya orang-orang yang mendapatkan nikmat, ayil mutanaimin, atau memujinya orang-orang yang sedang gembira, al-farihin, al-masrurin. Itu sinonimnya. Sinonimnya naimin bisa farihin, bisa masrurin, orang-orang yang gembira. Inilah yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan mudah menyimpulkan ini salah. Jangan mudah begitu, karena ilmu sangat luas dan kita yang terbatas ya. Kita yang terbatas, manusia yang terbatas kemampuannya, tapi ilmu yang dianugerahkan Allah di dunia ini sangat luar biasa di dalam ratusan ribu kitab.